dampak psikologis anak yang terkena fitnah dan bullying di sosial media itu seperti apa sih Bunda? Ya jadi kalau misalnya anak masih kecil kan belum bisa mengantisipasi kalau ada orang ngomong itu saya harus reaksinya gimana. Yang ada dia malu, teman-temannya juga bertanya, orang tua temannya juga mungkin bertanya. Jadi banyak hal yang kemudian membuat dia merasa tidak nyaman sementara dia nggak tahu jalan keluarnya. Itu kasihannya seorang anak. Pengalaman hidup masih sedikit dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya melukai anak, kita nggak pernah tahu sedalam apa luka itu yang dibuat tuh seperti apa. Ya kalau misalnya dia dibully dan kemudian membuat dia nggak nyaman, dia bisa menarik diri dari lingkungan. Bisa jadi anak yang rebel, setiap anak yang ledek dia ajak berantem. Bisa macam-macam gitu, tergantung anaknya ya. Menurut saya jadi hal ini yang membuat jadi perilakunya jadi negatif dipandang orang gitu. Tapi maksud saya gini, anak yang dibully, impact-nya ke dia itu beda-beda. Jadi sangat tergantung dari bagaimana dia mempersepsi apa yang dia alami itu. Kalau dia persepsikan itu menjadi sesuatu yang membuat dia tidak nyaman sama sekali, gitu dia bisa bunuh diri. Dia bisa juga kemudian tadi saya bilang jadi agresif kepada orang. Menentang orang, apalagi kalau orang itu menyakiti dia, atau dia jadi orang jadi kayak orang yang nggak bisa juga berempati dan sebagainya. Tetapi ada juga anak yang kemudian kalau dia menarik diri, dia tidak mau keluar, dia tidak mau bergaul, dan kan berpengaruh pada perkembangannya. Iya, dan ini kan ada jejak digital, jahat sekali orang itu. Jejak digital itu sulit untuk dibuang kan. Nanti kalau dia pada umur tertentu dia mencoba melihat lagi, dia akan menemukan juga gitu loh. Jadi menurut saya orang-orang yang julid itu gak paham bahwa dia sudah merusak orang lain. Memang harusnya kemudian memang ditangani di polisi, di KPAI atau di apa. Tapi pertama yang harus melindungi adalah memang orang tuanya sendiri. Terlepas mau ke polisi dan sebagainya, orang tua yang melindungi. Kalau saya selalu akan mengatakan, kalau kita takut anak kita terus dibully gini, kita stop aja media sosial kita supaya anak-anak kita aman dan orang itu nggak dapat panggung untuk kemudian mengatakan negatif-negatifnya kepada ibunya atau ayahnya atau apa gitu. Kan mencegah bully kan, dibully dari netizen kan kita nggak ngapa-ngapain. Ya kan netizen yang mesti dikasih proses belajar. Ya kalau saya melihatnya bahwa makin kita membuka diri terhadap orang di luar sana, makin banyak informasi yang kita berikan kepada orang. Dampaknya informasi itu bisa menjadikan sudut persepsi yang berbeda-beda. Misalnya kita berikan anak kita sesuatu karena kita upload, orang akan bilang, ih sombong, atau pamer atau apa gitu. Untuk anak umur segitu kok diberikan gitu, itu yang nggak negatif. Tapi yang positif akan bilang, wah luar biasa ya apresiasinya seorang bapak dan ibu terhadap anaknya. Jadi menurut saya agaknya mungkin untuk melindungi anak, upload itu juga harus dibatasi. Kita harus melihat yang betul-betul edukasi, yang betul-betul memang tidak memberikan dampak-dampak tertentu kepada anak, itu yang mungkin kita berikan. Makanya saya bilang ditutup aja media sosialnya, orang tuanya juga ditutup sehingga tidak ada yang masuk kan. Nah pada waktu itu nggak masuk, orang yang mau julid itu nggak punya tempat untuk kemudian mengekspresikan kejulitannya. Selesai sudah gitu. Tapi kalau kita masih mempertahankan, kita nggak tahu sampai sejauh mana dia nanti akan terus berlaku seperti itu. Tergantung bagaimana anak ini terlihat berdampak dari situasi tersebut. Kalau orang tuanya bisa mendampingi, lingkungan terdekat, nggak perlu kepada ahli. Yang dibangunkan adalah tetap percaya dirinya, self esteemnya, self efficacy-nya, sampai percaya dirinya itu.